Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang akan membuat Google Form untuk menyebar kuesioner. Salah satunya kuesioner UX Experience. Jadi langkahnya kemarin itu kita sudah membuat UI design. Terus sekarang kita survei ke responden kita. Apakah desain kita bagus menurut mereka atau tidak. Oke, syarat pertamanya berarti tampilan webnya harus sudah dibuat atau tampilan aplikasinya sudah dibuat. Ya, kemarin saya sudah membuat dengan nama ROIS 1 D. Ini kalau diperbesar jadi begini. Nah, inilah gambarnya ya. Ini akan ditampilkan di Google Form. Oke, ROIS 1D. Oke. Tuh, selanjutnya kita buka kuesionernya yang akan kita pindahkan. Berarti pertanyaan yang ini ya. Nah, pertanyaan yang ini, kalau yang hitungan-hitungan ini tidak dimasukkan ke Google Form. Tapi ini untuk menghitung hasil dari Google Form. Oke. Sehingga menghasilkan kesimpulan seperti ini. Nah, oke, jadi yang ini ya, yang akan kita masukkan 2 pertanyaan dulu. Disesuaikan dengan panduan dari user experience yang telah saya sampaikan. Oke, kita masuk ke Google Form. Nah, ada beberapa cara masuk ke Google Form. Itu bisa dari Google Drive, bisa juga dari sini. Nah, yang ini sudut kanan atas dari aplikasi Google dipilih ini titik 9 katanya. Nah, di sini cari ke bawah. Formulir. Nah, ya ada enggak? Nah, ini ada form, ada formulir tergantung bahasanya. Klik saja ini. Kalau tidak muncul di sini, maka kita bisa masuk ke Drive. Drive itu kalau muncul saya kan biasa menggunakan Drive jadi muncul di sini. Kalau enggak diketikkan saja di sini bisa. Nah, drive.google.com enter. Ya. Jadi kalau yang dari Drive bisa dari baru di sudut ya kiri atas klik baru. Nah, klik Google Formulir. Oke. Jadi sekali lagi tadi masuknya bisa dari sini titik 9 ke bawah cari. Nah, formulir. Warnanya juga memang biasanya tidak berubah. Jadi begini atau bisa juga dari sini. Kita coba dari sini ya. Nah, ini bisa dilakukan harus masuk dulu ke Gmail ya. Gmailnya bisa yang gratisan atau bisa dari yang lembaga. Oke. Google Form, Google Formulir. Klik. Nah, contohnya di sini survei kata bah desain blog kata bah.com ya. Nah, di sini ya. Mohon diisi di deskripsinya, akan deskripsi formulir. Mohon diisi sesuai pengalaman Anda dan tidak akan berdampak negatif
kepada Anda apapun jawabannya, gitu ya. Ini deskripsi ini bebas, survei yang di atas juga boleh-boleh saja ya. Jadi watabah ya, di katabah. Oke. Nah, setelah begitu kita tampilkan dulu di sini gambarnya. Kalau ada juga mencantumkan linknya, karena kita lagi belajar, ada yang pakai Figma, ada yang pakai Corel, ada yang pakai Word, ada yang pakai manual. Maka semuanya jadikanlah foto, gitu ya. Kita masukkan di sini nih, tambahkan gambar. Tambah gambarnya di mana ya? Di sini. Coba kita lihat. Tambahkan gambar. Cari. Download. Di mana saja nyimpennya tadi? Kalau saya di sini, oke, open, jereng. Jadi sebelum menghitung sebenarnya kita membuat dulu ada desain seperti ini. Oke. Nah, karena kita tidak, bagusnya memang kalau nanti sudah berbentuk udah berbentuk HTML, jadi sudah diklik-klik, karena masih gambar, berarti di sini bisa ditambahkan. Perhatikan gambar di sini, di bawah ini. Kemudian jawab pertanyaan di bawahnya. Apa saja kalau perintahnya ya. Oke, sudah muncul seperti ini, maka kita buat pertanyaannya. Karena saya kemarin membuat pertanyaannya tidak langsung persis dari panduan dari UX, jadi agak-agak kurang nyambung. Kalau teman-teman karena dibuatnya dari panduan UX harusnya sudah nyambung. Nah, kalau saya ganti lagi pertanyaannya, nanti jadi pusing lagi. Nah, kita coba dari sini dulu ya. Apakah blok katabah mudah digunakan? Nah, ini mah bolehlah, masih nyambung. Tapi kalau yang kedua, blok katabah cepat, kan itu harusnya diklik dulu web katabahnya ya. Diklik dulu, dijalankan. Jadi ini harus jalan dulu. Sementara kita masih gambar. Berarti kalau yang ini masih cocok untuk menilai suatu gambar. Kalau yang ini tidak cocok, karena kita meminta, sebentar ya, meminta respon itu menilai gambar ini kan. Masa loadingnya ini, kalau loading bukan loading katabah tapi loading Google Form. Untuk latihan nggak apa-apa. Nanya ini. Nah, jadi ini apakah blok katabah mudah digunakan? Nah, bisa di sini. Ya, tidak. Oke. Oke. Dua pilihannya ya. Kalau jenis pilihan itu bisa dari sini, bisa pilihan ganda, bisa jawaban, boleh-boleh saja. Sekarang udah pilihan ganda, ya tidak. Oke, selanjutnya untuk menambah pertanyaan, ini wajib diisi ya. Oke. Ini tambahkan jreng. Oke. Yang kedua, apakah loading blok katabah cepat? Nah, ini cocoknya bukan cepat ya. Apakah desain blok katabah
sesuai dengan selera Anda atau apa? Apakah Anda menyukai desain blog Katabah itu lebih cocok ya? Karena ini desainnya kan. Sekali lagi pertanyaannya harus disesuaikan dengan materi UX dari saya. Oke. Sekarang nggak apa-apa di sini. Nah, apakah loading blog Katabah cepat? Atau saya ganti saja ya di sini ya, biar lebih agak cocok-cocok ke gambar ini ya. Kita ganti saja di sini. Apakah blok kata mudah digunakan? Berarti mudah itu dari tata letaknya ya. Terus, nah kalau yang ini diganti sama saya boleh ya yang ini ya. Sorry, yang kedua. Apakah Anda nah, ini hapus. Apakah Anda menyukai desain blok Katabah? Nah, ini berarti kalau mau diubah, ini juga harus diubah. Yang ini, yang di Excel nantinya ya. Sekarang nggak apa-apa lah, udah ngerti lah ya. Ubahnya bisa ya, bisa tidak. Nah, ini wajib diisi. Oke. Nah, pertanyaannya kalau ada diminta 5, 10, 20, terus aja ditambah dari sini. Tambahkan pertanyaan. Oke. Kalau ada bentuk video, ada di sini video. Nah, untuk latihan sekarang nggak usah lah. Begini saja. Oke. Di sini gambarnya bisa gambar manual yang dipoto ya. Nah, sampai di sini kita kadang membutuhkan identitas. Maka di sini tambahkan identitas. Diklik dulu di mana ya? Di sinilah. Perhatikan atau di bawah ini. Set. Oke, sebelum pertanyaan. Nah, tambah dulu pertanyaannya. Oke. Contohnya di sini nama Anda. Nama Anda itu berarti nama responden, nama siswa kita, jangan nama kita. Jawabannya berarti jawaban singkat, bukan pilihan ya. Nah, wajib diisi. Nanti tidak boleh kita memaksa apakah responden kita ini harus mengisi nama asli atau bukan. Disilahkan dibebaskan saja. Karena ada orang yang ingin menilai desain kita itu dengan tidak diketahui namanya karena takut dimarahi gitu, atau merasa tersinggung atau gimana. Apalagi kalau nanti surveinya bukan desain, surveinya contohnya apakah Anda menyukai cara mengajar guru bahasa Arab. Nah, itu kan jadi gak enak di siswa. Maka nama ini bisa diisi dengan nama samaran atau bahkan tidak diisi juga. Kalau tidak diisi, bisa juga sih dikasih nomor nantinya ya. Tapi untuk sekarang kasih saja nama. Oke. Di sini bisa ditambahkan ada nomor HP, ada email, tergantung bentuk surveinya. Untuk sekarang cukup nama saja. Nanti jadi akan diisi oleh teman ya, teman sekelas. Teman akan mengisi nama. Nah, sampai di sini di Google Form ini banyak variasi dan ini bisa digunakan untuk membuat soal ujian juga. Jadi lebih variatif. Sekarang begini sederhana saja ya. Udah begini. Seperti apa sih tampilannya? Nah, ini kalau salah bisa digeser-geser ya. Yang ini bisa dipindah ke atas. Tuh. Nah, ini ditarik aja ke bawah. Oke. Oke. Nah, ini tadi yang ini ya. Harusnya yang pertama. Nah, mana? Nah, begini ya. Nah, apakah Anda menyukai desain blog Katabah? Nah, ini kita bisa lihat previewnya atau tampilan sementaranya, tinjaunya. Di sini nih, di atas ada gambar mata satu kayaknya ini, tetap padahal bukan mata-mata tuh ini mah. Pratinjau, cereng.
Nah, jadi akan seperti ini nanti survei desain blog. Mohon diisi sesuai dengan pengalaman Anda dan tidak akan berdampak negatif kepada Anda apapun jawabannya. Atau mohon diisi sesuai dengan penilaian Anda dan tidak akan berdampak sesuai pendapat Anda, gitulah. Boleh diganti lagi di sini. Pendapat. Nah, di sini bisa, ini otomatis tersimpan ya. Tuh, mohon diisi sesuai pendapat Anda dan tidak akan berdampak negatif kepada Anda apapun jawabannya. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan di bawahnya. Nah, ini desainnya. Ini nama yang harus diisi oleh teman kita. Nah, apakah blok kata bah mudah digunakan? Contohnya ya. Ini namanya harus diisi AA. Contohnya ini ya. Ini ya, apakah ya gitu ya, oleh teman terkirim ya. Nah, sudah jawaban Anda telah terekam. Nah, setelah begitu akan muncul di sini tuh pertanyaan jawaban. Di sini jumlah yang sudah mengisi, klik saja yang ininya. Nah, maka namanya AA. Nah, ini jawaban rekap jawabannya. Nah, setelah begitu, kalau ingin melihat rinciannya, maka bisa diklik yang ini nih. Nah, membuat spreadsheet gitu ya. Ya, klik. Kalau nanti tidak ingin diisi lagi oleh orang lain, oleh responden, ini dinonaktifkan. Tapi agar nggak pusing mah tetap saja begitu, nggak apa-apa. Oke. Jadi bisa lihat di sini dan lihat di sini. Cereng. Buat spreadsheet baru, oke, buat. Nah, dari sinilah kita akan membuat perhitungan Excel seperti ini. Nah, seperti Excel yang ini. Nah, membuat perhitungan ini. Dari sinilah. Jadi ya dikonversi jadi 1, kalau tidak dikonversi menjadi 0. Begitu ya. Ini apa katanya? No, thanks. Oke. Terus, dan ini namanya ada, terus ini tanggalnya dan waktu pengisiannya ada. Oke, terus nanti akan ke bawah ini jawaban-jawabannya. Oh, akan ke bawah. Jadi tinggal diolah pakai Excel, atau di sini juga sebenarnya bisa di Google Formulir. Tapi kalau pusing di Excel saja. Oke. Nah, setelah itu, jadi saya barusan sudah begini dari sini ya, dari sini ke sini. Nah, langsung teh ke sini ya. Untuk melihat hasil survei ini tidak selalu harus masuk ke sini, tidak. Jadi dari sini bisa tuh bagikan. Saya ulang ya. Ini tapi biasanya tidak dikasih ke orang lain, bagikan. Nah, pilih ininya, ubah ke siapa saya memiliki, yang ubah saja ke siapa saja atau siapa saja. Salin ini, simpan ke email kita, simpan ke WA kita. Nah, ini pastikan hanya lihat saja, jangan diedit oleh orang lain. Nah, link ini salin, kirim ke email kita. Jadi kalau lupa bisa kita buka langsung ya. Tapi kalau pusing mah sudah, jangan copy link ini, langsung saja masuk ke Drive, buka Google Formulirnya. Nah, ini belum ada namanya ya. Kita klik saja di sini. Tadi kan judulnya sudah. Nah, judul nate itu survei desain blog. Kita klik di sini. Jreng. Nah, jadi otomatis survei desain blog. Oke. Nah, lalu setelah itu bagaimana mengirimkan desain
kuesioner ini, maka pakai ini tuh. Di sudut kanan atas ada tombol kirim atau send. Send, saya lupa bahasa Inggrisnya send atau share ya. Pokoknya maknanya kirim ya. Klik kalau yang bahasa Inggris ya. Nah, di sini pilih yang tengah ini nih. Tag. Nah, ini biar tidak terlalu panjang link yang akan dibagi, perpendek. Salin. Nah, inilah yang bisa disebar ke WA teman atau ke medsos kita agar orang lain ikut ngisi. Nah, salin langsung paste di sana. Saya ulang. Kirim. Langsung pilih yang tengah ini. Perpendek. Nah, salin. Nah, sebar nanti paste-paste ke WA atau ke medsos kita. Mereka akan membuka seperti ini tuh. Nah, akan muncul seperti ini ke mereka juga, ke calon responden kita. Oke. Kalau di surveinya mau dimasukkan nama di deskripsinya, boleh di sininya. Nah, di sini di bawahnya contohnya, contohnya apa? Rois Aljabar oleh Rois Aljabar, boleh gitu ya. Rois Aljabar itu berarti nama masing-masing. Jadi gimana sih di sini? Oleh Rois Aljabar. Oke, teman-teman. Nah, kalau nanti setelah menutup ini, kan ini ditutup ya, ditutup, tutup. Kita ingin membuka formulir yang sudah kita buat. Nah, bisa masuk ke Drive. Drive itu bisa masuk ke sini, bisa juga masuk ke tadi itu bisa diketik ya Drive ini ya. Nah, bisa juga dari sini Drive. Nah, bisa ke sini. Nanti akan muncul seperti ini. Cari survei desain blog. Kalau yang baru, yang terbaru maka akan muncul di sini ya. Atau di terbaru di sini. Nah, di survei desain blog. Atau di kalau nggak ada dari sini juga ya. Oke. Kalau tampilannya beda, ini bisa tampilan. Nah, tampilannya oh udah kayak gitu ya. Udah. Tampilkan kisi-kisi. Sudah ya. Bentar. Biasanya kalau saya lupa lagi, ada tampilannya tidak seperti ini. Nah, bentar ya. Nah, iya di bawah. Nah, kalau tampilannya seperti ini, ingin ada dua tampilannya setahu saya. Nah, ini mah gambarnya nggak muncul. Jadi terus ke bawah, detail ini view-nya. Hanya nama folder dan file saja. Oke, nah untuk melihat hasil yang di Excel-nya, di spreadsheet-nya juga bisa di sini. Terbaru, sebenarnya bisa disimpannya dibikin folder sendiri. Gak apa-apa lah sekarang terlalu panjang ya. Ini belum dikasih nama kayaknya nih. Nah, sebentar. Nah, ini yang tadi ya, kita bisa kasih nama yang sama dengan yang ini. Dan yang ini. Ya. Saya mau ngopi, ini tuh bukan rename sebetulnya. Copy nama filenya. Masukkan ke sini atau di sini di rename juga bisa. Saya nyoba di sinilah. Jazz. Gitu ya. Atau mau dikasih ini jawaban. Oke, boleh. Kita coba lihat di sini berubah nggak? Tahu survei desain blog. Jadi tadi kan kalau ingin melihat langsung hasil surveinya, saya
ini disarankan dikirim ke email dan diklik linknya di email. Jadi kalau pusing sudah gak usah, langsung saja buka ke Drive, langsung ini diklik 2 kali, tek gitu ya. Seperti halnya presensi dari saya kan suka bisa membuka Google formulirnya, bisa membuka spreadsheet-nya di spread tadi pakai bagikan. Tapi kalau pusing nggak apa-apa, dari Drive saja semua. Di sini ya. Nah, ada 2. Ini kalau diklik 2 kali, oke, yang ini ya. Kalau tadi mau ngirim dari sini, kalau mengirim ke teman, atau bisa juga kalau nggak mau buka dari sini bisa. Klik kanan, dapatkan link. Ininya dipilih siapa saja. Oke, pastikan mana ini mah jadi editor. Sebentar. Ini yang nggak muncul nih. Jadi editor. Janganlah, harus view saja. Coba kalau dari sini bisa nggak? Klik kanan. Bagikan. Kalau tadi mendapatkan, sekarang bagikan. Coba bisa nggak? Nah, ganti siapa saja. Nah, coba kita pindahkan dulu. Nah, jadi salin link yang ini, salin link. Oke, salin link dibagikan ke orang lain. Agar lebih aman, nama yang tadi buka dulu lah. Nah, buka dulu, kirim. Nah, aman itu agar, maksudnya saya lupa lagi barusan apakah bisa di edit? Enggak, kalau posisi sebagai editor. Oh iya bisa. Sudah, nggak ada masalah, bisa dari sini, bisa dari yang klik kanan. Oke, sorry lupa. Oke. Jadi bisa dari sini, bisa dari sini ngasih share linknya. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.